adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 6 Maret 2021. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah menciptakan kami dan memberikan kepada kami kebebasan dari waktu ke waktu di mana kami boleh memilih. Pada hari ini kami mendengar Injil tentang anak sulung dan anak bungsu, yang mana anak bungsu minta semua yang dia dapatkan sebagai waris, namun kemudian menghambur-hamburkannya. Dan demikianlah kami, ya Bapa, kami sering menghambur-hamburkan hidup dan waktu kami. Namun kemudian ketika kami terdesak sama seperti si bungsu, kami menyadari akan kekeliruan kami dan kami mau kembali kepadamu. Dan Engkau luar biasa, Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baru, memberikan pengampunan sehingga kami menjadi manusia baru. Ajarlah kami ya Bapa untuk senantiasa sadar akan bagaimana memilih yang terbaik dalam hidup kami, sehingga kami tidak tergelincir lagi. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapa yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki? Jadi secara antropologis, umat Israel menganut aliran patrilineal, sehingga dua anak laki-laki tadi mempunyai hak waris sama rata. Kalau boleh dikatakan dua anak itu mendapat 50% masing-masing. Namun yang menjadi persoalan adalah anak yang bungsu minta bagian. Kalau pada zaman kita sebagai manusia biasa, seorang anak minta warisan kepada orang tuanya masih hidup, maka apa yang terjadi? Orang akan marah. Masih hidup kok minta harta, artinya mendoakan orang tua supaya segera mati. Tapi ini perumpamaan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah menyadarkan orang-orang Farisi, karena dalam konteks apa? Ketika Yesus mengunjungi mereka yang berdosa, makan bersama para ahli keuangan, ahli pajak, orang ngomel di belakang. Dia makan bersama orang berdosa. Maka perumpamaan ini sebetulnya ingin mengajak kita untuk sebuah kesadaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Bapa itu amat maha rahim. Biarpun perilaku kita aneh-aneh, tetapi yang paling penting bertobat, maka dia mendapat hidup baru. Itulah gambarannya. Itulah konteks pembicaraannya. Maka diberikan sebuah gambaran dalam bentuk perumpamaan agar orang memahami dan mengerti apa yang diajarkan dan dimaksud oleh Yesus. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang dua anak, atau yang disebut dengan anak sulung dan anak bungsu, mengena dan ditangkap oleh publik untuk menyadarkan mereka bahwa baik si sulung maupun si bungsu tidak pernah sempurna. Si bungsu mungkin dosanya banyak sekali, tetapi dia mengalami satu proses membalikan diri dari hidup berfoya-foya disebutkan tadi, atau disampaikan oleh sang kakak bahwa dia sudah hidup bersama dengan pelacur-pelacur, membawa noda dan menyesal setelah dia lapar di kandang babi. Jadi proses penyesalan itu merupakan satu proses pembalikan diri yang mau dilakukan oleh orang yang bersangkutan berhadapan dengan Allah dalam bentuk penyesalan. Dan Yesus juga menegur si sulung yang boleh katakan angkuh atau sombong rohani. Maka kita pun juga tidak boleh menjadi orang yang merasa hebat, bersombong diri secara rohani. Dari pengalaman apa yang disebutkan dalam perumpamaan ini, maka gereja merefleksikan tentang perumpamaan ini dan menjadi seritera atau bahan untuk sakramen tobat. Bagaimana secara teologis Allah adalah Maha Rahim, maka manusia harus datang
kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosanya. Dan kita sebagai gereja mengenalnya dalam sakramen pengakuan. Di mana ketika kita datang sebagai orang yang penuh dengan lumpur dosa, kita mengungkapkan semua kepedihan-kepedihan dan kesulitan-kesulitan dan dosa-dosa kita, maka lalu kita diampuni, dan ketika kita keluar dari ruang pengakuan, kita menjadi bersih dan putih kembali. Itulah sakramen taubat. Maka mari saudaraku terkasih, di mana kita pada saat ini masih berada dalam masa prapaskah, kita membersihkan diri dan hati dengan penyesalan dan bertobat, sehingga ketika kita pada waktu Paskah nanti merayakannya dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Selamat melaksanakan sakramen taubat. Walaupun saat sekarang agak berat pada masa Covid ini, maka harus secara bijaksana kita mencari waktu dan kesempatan untuk mengakui semua dosa-dosa kita melalui sakramen taubat. Semoga kita senantiasa diberkati dan selamat pagi.